Oke, halo semuanya. Jadi, kita akan menginstal atau kita akan membuat terminal kita menjadi lebih cantik dengan ZSH dan Oh My ZSH dan bantuan power level 10K. Tapi sebelum itu, kalau kita nih harus memiliki Git Bash. Nah, video ini untuk Windows ya. Jadi, kalau kita sudah punya Bash, pastikan kalau kalian pakai VS Code, set default terminal kalian adalah Bash. Setelah kalian sudah punya Bash, kita akan lanjut menginstal ZSH dan Oh My ZSH. Lalu kita ubah konfigurasi atau file yang ada di bash RC itu. Kita akan ubah bash RC-nya. Nah, kalau udah, kita juga akan menginstal font untuk terminal kita. Jadi nanti bisa memiliki simbol-simbol kalau kita udah install font tersebut. Terus kita akan lanjut ke power level 10K. Kita edit ZRC, dan di konfigurasi 10, power level 10K, kita akan pilih-pilih nih, seperti apa terminal impian kalian, atau terminal yang cantik menurut kita. Dan kalau kalian sudah punya Git Bash, kalian boleh skip bagian tersebut. Oke? Oke, sekarang kita mulai dari menginstal Git Bash dulu. Di sini aku search dulu lah ya, Git Bash di Google. Nah, di sini nanti ada download Git. Ini yang kalian klik. Nah, kita akan pilih Windows. Nanti akan ada langsung ke download. Nah, ini kita tunggu aja. Ini aku cepetin aja. Mungkin akan menghabiskan waktu 1 menit untuk menginstal ini. Oke, kalau udah, kita akan buka download kita. Dan kita jalanin nih, si aplikasi ini, untuk menginstal Git. Oke, lama juga ya jalannya. Jadi di sini nanti kalian tinggal oke aja, next aja. Tapi nanti ada pilihan untuk menampilkan Git Bash ada di desktop kalian, itu boleh kalian tambahin. Contohnya ini, bentar ya, rapiin dulu. Oh, ini karena aku udah ada ya. Nah, itu kalau kalian mau nambahin di desktop, silahkan. Terus sisanya tinggal next saja. Kalau udah next, kalian akan butuh beberapa waktu yang nggak terlalu lama seharusnya untuk menginstal si Git Bash ini. Atau mungkin tergantung laptop kalian masing-masing ya, untuk kecepatannya. Kita tunggu. Nah, jika udah, kalau tadi kalian udah checklist untuk ada di desktop, harusnya udah ada tuh di desktop tuh. Nanti dia mengarahkan kita ke sebuah halaman, tapi kita skip aja part itu. Di sini kelanjutannya adalah kalian harus mengubah default terminal kalian menjadi Bash, yang sebelumnya adalah PowerShell di sini. Caranya gimana? Caranya, di bagian terminal ini, di bagian atas kanan, nggak atas banget ya, itu ada, bisa diklik. Nah, kalian bisa ubah defaultnya menjadi Bash. Kalau udah diubah jadi Bash, kalian kill terminalnya, kalian buka lagi. Dan di sini kalau kita buka, udah jadi Bash. Oke? Jadi seperti itu untuk mengubah default terminalnya. Nah, selanjutnya nih, kita itu harus menginstal ZSH di dalam Bash kita. Jadi nanti Bash ini akan kita gantikan menjadi ZSH. Kita cari aja di Google. Nanti linknya akan aku kasih di description juga. Nah, yang kalian baca adalah yang di GIS ini. Kalian ikutin sampai bagian menginstal Oh My ZSH. Di sini kita harus menginstal ZSH dengan cara mendownload. Nah, download filenya
setelah kalian klik yang file. Nah, kalau sudah terdownload, nanti kalian perlu mengekstrak file ini. Di sini dia ngejelasin ya. Nah, kalian perlu mengekstrak si kontennya ini ke tempatnya si Git. Nah, jadi di sini aku perlu mengekstrak dia dulu. Oke. Kalau kalian lihat tuh di bawah situ ada yang bentuknya folder, tuh simbol ya, simbol folder warna biru, extract to, itu nanti kita klik. Dan kalian harus mengarahkan dia ke foldernya si Git. Kira-kira tampilannya gini. Nah, kita pilih deh. C, terus power program file, Git. Nah, oke. Kalau udah, oh ini karena sebelumnya aku udah pernah, jadi aku yes to all, aku replace. Tapi kalau kalian belum pernah mengekstrak sebelumnya, seharusnya nggak ada. Nah, ini kita butuh waktu untuk menunggu bentar. Setelah itu, kalau udah nih, kita harus buka bash kita kembali untuk menjalani command line ZSH. Nah, kalau kalian pakai VS Code untuk ngeceknya, pastikan itu udah di-close dulu VS Code-nya, buka lagi terminalnya. Atau kalau kalian mau pakai Git bash-nya langsung juga bisa. Yang pasti dia baru gitu ya, baru dibuka. Nah, nanti kira-kira kalau udah ditulis ZSH, keluarlah persen seperti ini. Oke, tampilannya bisa kayak gini, bisa juga ada tulisan-tulisan yang kurang jelas. Tapi selama dia tidak mengasih tahu sebuah error, itu berarti aman. Tahap selanjutnya, kalian itu harus menginstal ohmyzh. Jadi kalau udah jalan aja walaupun bentuknya tidak jelas gitu ya, tapi jalan, kalian perlu menginstal zsh. Caranya seperti yang di bawah ini aku copy aja. Kita copy, kita jalanin di terminal bash. Belum ke copy ya, bentar, copy lagi. Oke, ini git clone ya. Bukan git clone. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Nanti tampilannya seperti ini. Ada tulisannya ohmyzh. Kalau sudah, kalian itu harus mengubah si basrc. Biar apa? Biar nanti setiap kali kalian buka terminal, itu gak perlu pindah-pindah nih. Kan kalau di awal banget, kita buka adalah bash. Tiap kali buka harus tulis ZSH. Mau di terminal VS Code, terminal Git bash ini masih bash. Kita maunya di ZSH. Oleh sebab itu, kita harus mengubah file yang namanya basrc. Kita tambahin di file tersebut sebuah code atau sebuah tulisan yang ada di web tadi ya. Nah, caranya gimana? Kalian bisa edit lewat Nano, atau kalian mau edit lewat VS Code juga bisa. Dengan sebuah komen yang namanya code. Jadi caranya gimana? Kalian tulis seperti ini. Bentar ya, ini lama juga. Nah, ini kan masih bash ya. Di sini kita punya terminal dan ini masih bash. Nah, kita cukup tulis code creating gitu /basrc. Nah, di sini dia akan kasih tahu ini file kita. Lokasinya itu di global tuh, di laptop Acer aku langsung. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya file ini, dengan komen yang tadi juga akan membuat filenya. Nah, ini kita copy dan kita paste. Kalau udah dipaste, jangan lupa untuk di-save ya. Di-save, terus kita close terminalnya. Kita close aja deh ini. Kita lihat nih, saat kita jalanin ini, dia akan berubah dari yang bash menjadi ZSH. Nah, kalau bentuknya udah kriwil kayak gini, bukan persen lagi, ini berarti ohmyzh kalian
udah jalan juga. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya kita perlu mengubah-ubah terminalnya menjadi lebih cantik ya. Nah, tapi sebelum itu kita perlu baca dulu nih tentang Oh My ZH. Jadi, Oh My ZH ini sebenarnya nih, kalau kita lihat dokumentasinya, itu ada banyak temanya. Banyak banget temanya. Ada Ruby Russell, yang umumnya di awal nih, gitu ya. Ada Agnoster, dan lain-lainnya. Tapi yang akan aku contohkan di sini adalah tema Power Level 10K. Dia ada di bagian More Themes. Jadi kita scroll aja ini ke bawah, karena dia bukan di bagian halaman utama ini. Nah, oke, kelewat. Nah, itu ada More Themes, kita bisa klik di sini. Dan di sini juga lebih banyak lagi tema-tema yang ada. Di sini ya, ada banyak. Nah, yang kita akan gunakan adalah power level 10K. Sini mungkin aku search aja kali. Bentar. Power level 10K. Nah, di situ kalau kalian lihat tuh ada juga yang 9K ya. Yang 9K. Nah, itu sebenarnya sama nih kalau kita perhatiin. Cuma bedanya, kalau yang 9 itu kalian mengkonfigurasikannya sendiri. Jadi, kalian ngubah-ngubah sendiri filenya. Tapi kalau yang 10K, nanti ada bantuan dari terminalnya. Kalian tinggal pilih-pilih. Contohnya ini kayak gini. Kamu mau pilih yang mana? Dari yang pilihan di sini, kamu pilih yang mana? Yang berwarna atau mau yang hitam putih aja gitu ya. Nggak hitam putih sih, ada warnanya. Nah, umumnya di sini tuh tema-tema yang ada, cara penginstalannya bisa beda-beda ya. Ada juga yang bisanya sama. Tapi untuk yang power level 10K ini kita baca ini. Nah, di sini dibilang nih kalau ada recommended font. Jadi ada font yang perlu kalian install. Di sini kita install keempatnya ini. Caranya di-download dulu ya. Kalau udah di-download, kalian klik aja, terus di situ ada install. Nanti kalau udah nggak nampil lagi, berarti kita lanjut install yang lainnya. Di sini aku juga sebenarnya udah ada fontnya. Kayak kemungkinan bakal double ya. Kalau bisa di-replace, jadi nanti kita replace. Kalau udah ada. Nah, udah nih. Kalau udah install ini, kalian bisa mengubah font yang ada di terminal Git Bash dan juga yang ada di VS Code ya. Di sini kita kalau Git Bash kalian bisa ngikutin cara aku tadi. Kita buka options, klik yang text, terus kita pilih deh yang tadinya Lucida, kita ubah jadi Meslo. Nah, terus kalau di VS Code gimana? Yang di VS Code kalian klik yang setting ini, kita cari terminal, atau kalian pakai cara search aja, tulis terminal, terus kalian tulis, sebenarnya ini bisa kalian scroll ya, atau langsung aja .integer, gimana nyebutnya? Integrated. Terus dot lagi, sebenarnya bisa di scroll lagi ya, bisa di scroll kok, tenang aja. Dot font. Nah, ini yang tulisannya seperti ini, atau di tempat kalian beda tulisannya, kalian ganti, ubah jadi Meslo. LGS. NF. Oke? Nah, kalau udah, kita close. Nah, terus, udah nih. Oke, ini kita close aja. Karena nanti kita bakal lebih banyak ngoding di VS Code nih biasanya nih. Nah, kalau udah install font ya, udah ganti font di terminal, sekarang kita install yang power level 10K lewat yang cara Oh My ZH. Caranya yang git clone ini. Ini kita copy dan kita paste.
Nah, ini nih kalau kita lihat kok space-nya jelek banget ya. Ini kalau misalnya pertama kali kita setting dan kita belum meng-close si VS Code, bisa tampilannya seperti itu. Jadi tadi aku close dulu dan aku buka lagi terminalnya. VS Code-nya lalu buka terminalnya. Nah, di sini masih loading. Nah, kita paste apa yang udah kita tulis tadi ya. Nah, kayak biasa ya tulisannya ya, setelah aku close lagi tadi. Sudah di close, enter. Nah, ini kita udah menginstal si power level 10K. Terus di sini dibilang kalau kita harus mengubah ZSH-RC. Mengubah bagian temp menjadi power level 10K / power level 10K. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa ke terminal VS Code kita, tulis code, terus curly /ZSH-RC. Nah, di sini tuh ada codingan atau tulisan yang sudah dituliskan, bukan kita yang nulis. Dan kita tinggal ngubah yang ZSH temp. Kita ubah jadi power level 10K. Nah, udah nih. Kalau udah, jangan lupa di-save. Oke. Terus kalau udah nih, nah, kita bisa menjalani terminal kita kembali. Itu nanti langsung keluar nih pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau misalnya nggak keluar, kayak gini nggak keluar kan? Nah, kalian bisa tulis sendiri konfigurasi atau P10K configure. Nah, terus kalau kalimatnya seperti ini artinya terminalnya kurang besar, kalian tinggal gedein aja, terus jalanin lagi. Nah, di sini dia nanya nih, apakah ini bentuknya kayak diamond? Iya. 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 Nah, di sini kalian mau kayak gimana? Berwarna atau enggak? Aku pilih yang berwarna. Dan aku pilih yang Unicode biar bisa ada bentuk-bentuknya. Mau ada jam atau enggak, kalian tinggal pilih aja ya angka-angka di situ. Nah, ini kalian ikutin sama kemauan kalian. Terus ini aku pilih yang two line. Nah, ini aku pakai dot. Walaupun nggak perlu juga nggak apa-apa sebenarnya. No frame. Oke, di sini kalian tinggal pilih-pilih aja sebenarnya. Nanti tinggal yes aja. Dan kalau kita lihat nih, tampilannya seperti ini nanti. Sesuai keinginan kalian untuk pilih-pilih tadi. Nah, ini kan yang ada di VS Code ya. Clear. Nah, kalau untuk yang di Git Bash, kita cek ke Git Bash kita ya. Mungkin tadi ada yang kelewat juga. Kira-kira bisa seperti ini nih, kalau misalnya for-nya tadi nggak di-setting. Nggak ada simbol-simbolnya, bentuknya nggak jelas. Ini karena tadi aku lupa save, jadi kita bisa klik lagi settingnya, options-nya itu. Simbolnya diklik, options, text, kita ubah jadi mesto lagi, tapi kali ini kita apply dan kita save ya. Nah, ini deh. Oke deh, jadi seperti itu tutorial untuk mengubah terminal Windows pada Git Bash dan di VS Code dengan Oh My ZSH. Dari aku seperti itu aja. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba.